Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anakku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan, saya beri judul dengan kamu akan baik-baik saja. Yang diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 9. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, sumber kasih karunia dan kekuatan, kami berdoa, kami datang padamu, mohon uluran tangan-Mu untuk mengurapi pikiran dan hati kami, supaya boleh menerima firman-Mu dan berpegang teguh padanya hari demi hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan suka melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, kepada siapakah kita datang dan minta pertolongan ketika masa sulit yang membuat kita tidak berdaya datang? Jika kita sudah menggunakan tenaga dan pikiran sendiri, seolah semua sudah dilakukan. Saya membayangkan betapa banyaknya saudara, teman, dan sahabat kita yang mengalami hal ini di masa pandemi ini. Apakah saudara mengalami terinfeksi virus COVID-19 atau apakah salah seorang kekasih kita mengalaminya? Atau apakah kita kehilangan kekasih kita yang berpulang, baik karena COVID atau karena penyakit lainnya? Atau apakah kesusahan dan tantangan kita disebabkan oleh betapa repot dan sulitnya mencukupi dan mencari penghasilan untuk kehidupan pada masa sekarang, dan sebagainya. Semua situasi itu menuntut kita mengalami perasaan, bahkan juga kenyataan yang membuat kita tidak berdaya. Di tengah situasi diri dan banyak orang yang melihat dan mengalami hal demikian tadi, maka firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 9 tadi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dialah yang membuat segala sesuatu yang telah ada dan belum pernah ada, yang belum pernah kita lihat. Iman ini mengajak kita untuk selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan di tengah berbagai macam keadaan yang tak menentu ini. Sering kita hanya melihat hutan belantara di hadapan kita. Kita tidak tahu ada apakah di dalam hutan yang menakutkan itu. Juga mungkin kita bertanya dalam hati, apakah saya akan sampai tujuan saya? Karena saya tidak mengetahui jalan yang sedang saya jalani di tengah hutan belantara ini. Demikianlah diri yang tidak berdaya mengakuinya ketika diri ini menghadapi tuntutan kehidupan di depan yang bagai menghadapi hutan belantara itu. Akibat memikirkannya, dapat saja kepala kita menjadi berat dan penat, atau bahkan tubuh ini merasakan detupan jantung yang lebih kuat dari biasanya, atau keringat dingin hadir dan membuat seolah tubuh ini melayang. Sampai di detik seperti itu,
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, atau malah bahkan sebelumnya, jangan pernah serahkan pikiran dan diri ini dikuasai oleh apa yang kita lihat dan pikirkan saja, yang menghasilkan ketidakpastian. Jangan serahkan hidupmu pada kegalauan yang tidak kau bisa kuasai. Jangan serahkan hidupmu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Serahkanlah semuanya pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menenangkanmu. Dialah sumber pertolongan kita. Marilah kita mengakui bahwa kita hanya manusia biasa yang tidak dapat memahami semua yang terjadi dalam jagat raya ini. Mari kita mengakui bahkan kita tak bisa memahami semua yang terjadi di dalam kehidupan kita sendiri. Pikiran atau pengetahuan kita manusia sesungguhnya tidak cukup besar untuk mengetahui seluruh rahasia kehidupan ini. Jangan sombong dan gegabah sehingga kita malah dikuasai oleh kesedihan dan kekhawatiran kita tentang masa depan. Tetapi juga jangan merasa begitu tak berharga untuk bisa hidup di masa kini. Kita bisa menghadapi dan menjalani semuanya dengan hidup yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Kita bisa menghadapi dan menjalani semuanya di masa kini. Yakinlah itu. Kita bisa menghadapi dan menjalani semuanya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita akan sanggup menjalani kehidupan kini. Karena kita bergantung dan bersandar pada Tuhan di saat ketidakberdayaan kita. Dialah yang akan menopang dan menguatkan dan memulihkan segala sesuatu di tengah hutan belantara ini. Tuhanlah yang akan membuatkan jalan keluar dan sungai kehidupan bagi kita. Seperti kata firman tadi, itulah sebabnya kepadanyalah kita akan bersandar. Di tengah susah, larang, Tuhan ada di sana. Datanglah padanya. Kamu boleh menangis dan mengeluarkan segala khawatir dan dukamu kepada Tuhan. Tidak apa-apa menangis dan mengungkapkan segala takut dan dukamu pada Tuhan. Karena mata Tuhan selalu tertuju padamu. Tuhan pasti memberikan telinganya kepadamu, memberikan tangannya untuk memelukmu, menghiburmu. Tuhan akan mengusap air matamu. Kamu akan baik-baik saja bersama Tuhan. Teruslah berjalan, walau lambat tak apa-apa. Teruslah berusaha, walau susah payah jangan menyerah. Karena Tuhan ada bersamamu. Amin. Mari kita berdoa. Sumber kekuatan kami adalah Engkau ya Tuhan, yang ada terus bersama dengan kami. Mohon kasih karunia-Mu untuk semua saudara-saudara kami yang sedang
terinfeksi COVID dan menjalani upaya penyembuhan. Tuhan, tolonglah. Mohon Tuhan kuatkanlah keluarganya. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami masa sulit karena pandemi ini. Mohon Tuhan kuatkan dan berikan kepada mereka kecukupan hari lepas hari. Ya Bapa, tolonglah. Kami percaya kami akan baik-baik saja. Kami akan tetap berjalan dan berusaha. Inilah kami ya Bapa. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan bersama-sama saudara-saudara dan saya selalu.